Oke, halo semuanya. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran nggak suaraku? Coba, Elsa coba di-unmute. Kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, siap. Ayo kita lanjutkan lagi ya ngebahas soalnya. Eh, soal nomor em, soal nomor 36. Ya, sudah screen sharing juga ya. Kita membahas tentang operon gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu sistem operon, saya change dulu, kita ke new share, kita bahas tentang operon pada bakteri ya. Ini adalah sudah berubah ya ke the genetic of viruses ya. Jadi tentang virus, kita di sini akan fokus kepada operonnya gitu ya. Jadi ini seperti kita tahu ya, ini makhluk-makhluk prokaryot dan juga virus. Mungkin nanti akan ada soal tentang corona. Jadi teman-teman juga harus lebih banyak belajar tentang corona juga. Tapi kita sekarang ngomongin ke operon ya. Nah, nanti kalau ada nanti ini PPT yang saya serangkan hari ini nanti bisa saya kirimkan ke teman-teman. Nah, konsep yang akan kita pelajari adalah tentang konsep 18,4 ya. Di sini individual bacteria respond to environment change by regulating their gene expression. Jadi tentang bagaimana respon individu-individu dari bakteri dalam bagaimana responnya terhadap ekspresi gen gitu ya. Seperti kita tahu bahwasanya E. coli itu adalah tipe bakteri yang dia hidup di dalam human colon atau di dalam usus besar dari manusia ya. Dan di mana si bakteri ini dia dapat merubah metabolismenya gitu berdasarkan food source atau sumber daya makanan dan juga berdasarkan environment-nya, berdasarkan lingkungannya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 10 partisipan ya. Ini harusnya tadi berapa partisipan ke admin ini. Saya chat dulu admin ya. Kak, saya baru masuk tadi keluar karena nggak kak nantinya. Ini dulu ya. Selamat. Saya ke adminnya belum datang ya. Ini baru 10 orang ya. Tadi ada 30-an ya, belum pada masuk. Tapi ini sudah jam 13.04, kita lanjutkan sebentar aja. Jadi tadi sebagai contohnya next slide-nya ini adalah tentang metabolic control. Kalau kita lihat ya, adjusting the activity of metabolic enzyme already present. Jadi kalau kita lihat di sini, dia fungsinya untuk menyesuaikan terhadap ekspresi enzim-enzim metabolit ya. Enzim-enzim yang berfungsi dalam metabolisme. Misalnya mereka ada pengaturan enzimnya. Jadi ada yang regulation of enzyme activity and regulation of enzyme production aja. Ada regulasi dari aktivitas enzim, ada juga regulasi dari produksi enzimnya sendiri. Nah, regulasi dari enzimnya sendiri itu
biasanya menggunakan regulation of gene expression. Jadi regulasi ekspresi gen. Contohnya pada triptofan, seperti kita tahu di sini, ketika triptofan itu ketika ingin diproduksi dia ada 5 enzim ya, dari senyawa prekursornya ada 5 enzim, ada enzim 1, 2 sampai 5 sehingga nanti terbentuklah triptofan ya. Nah, si triptofan ini dia ada 2 macam regulasi untuk menghentikan ekspresi triptofan ketika triptofan di dalam sel itu sudah banyak. Yang pertama melalui proses inhibitor feedback inhibition ya. Pakai inhibitor. Jadi si triptofan ini akan menjadi inhibitor dari enzim 1 gitu ya. Ketika triptofannya banyak maka dia akan menghambat, biasanya ini sistem inhibitornya inhibitor allosterik, dia akan si triptofan ini akan berikatan dengan bukan sisi aktif dari suatu enzim tetapi dia bisa menonaktifkan si enzim tersebut. Itu yang pertama, mekanisme yang pertama. Atau yang kedua, si triptofan ini dia akan mengaktifkan yang namanya represor pada sistem pengaturan gen. Jadi sama dia ada sebuah molekul biasanya namanya represor. Nah, si represor itulah yang akhirnya dia menghentikan ekspresi dari enzim-enzim yang berfungsi untuk biosintesis triptofan ya. Biosintesis itu pembentukan triptofan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada operator ya. Kita sebut sistem regulasi tadi yang menggunakan regulasi ekspresi gen itu sistemnya namanya operon. Jadi pada bakteri itu gen umumnya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama diklasifikasikan menjadi operon. Nah, operon itu terdiri dari 3 komponen utama. Komponen utama yang pertama operator. Operator itu fungsinya untuk kayak saklar. Jadi dia meng-on off-kan gen. Jadi ada gen-gen yang nanti di-on-kan, ada gen-gen yang di-off-kan. Nah, bagaimana cara meng-on-kan dan meng-off-kan gen, cara yang umumnya terjadi di dalam sel itu menggunakan cara protein represor. Jadi yang namanya protein represor itu dia akan berikatan dengan yang tadi sisi promotor tadi, dan kemudian ketika protein represor ini berikatan dengan sisi DNA tadi, yang akan terjadi adalah si gen itu akan menjadi gen yang off gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang promotor gitu ya, yang promotor itu. Nah, yang terakhir itu adalah gen-gen yang berfungsi untuk metabolic enzim gitu ya. Seperti itu. Ini untuk membahas nanti kita soal nomor 36. Jadi sebuah operon itu biasanya on dan dapat dimatikan dengan sebuah protein yang disebut dengan represor, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Contohnya ini ada triptoperon. Ya, ini overview dari triptoperon. Jadi triptoperon ini adalah fungsinya untuk meregulasi sintesis dari enzim yang berfungsi dalam produksi triptofan. Ya. Ini kita lihat sistem operonnya. Kalau kita lihat di sini, jadi sistem operonnya itu yang pertama ada promotornya, ya ini promotornya di sini. Saya gimana Pak? Nggak ada ininya dia. Nggak ada buat gambar-gambar di sini. Oh bisa nih, ya. Nah, yang pertama itu saya pakai tinta biru. Nah, yang pertama itu promotor di sini. Ya, ada promotornya. Ya, ada promotornya. Ntar biar nah, yang pertama itu promotornya ya. Si promotor yang pertama itu yang ini namanya gen regulator. Jadi si ini namanya regulatory gen. Dia fungsinya untuk membuat protein yang dia fungsinya menjadi represor. Protein itu menjadi represor ya. Nah, si represor ini ketika dia inaktif, maka yang akan terjadi adalah promosor bisa aktif, bisa ditempeli oleh RNA polimerase, dan RNA polimerasenya ini aktif dan dia akan menghasilkan transkripsi. Nah, transkripsi ini ketika nanti transkripsi ini ketika ditranslasi dia menjadi protein-protein yang berfungsi dalam biosintesis triptofan. Jadi ada
ini kita akan menerapkan dua tipe dari operon. Ada yang operon triptofan, itu biasanya adalah operon dia fungsinya represi. Jadi ketika ada triptofan itu berfungsi untuk merepresi, untuk menghambat untuk menghambat produksi dari enzim-enzim yang berfungsi dalam biosintesis triptofan, gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini. Ketika nggak ada triptofan, maka represor inaktif. Ketika represor inaktif, maka operon on. Dan ketika operon on, maka RNA polimerase dapat attach atau menempel kepada DNA, dan yang terjadi adalah terjadi proses yang namanya transkripsi gitu dari operon genes itu, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tapi ketika yang selanjutnya, ketika triptofan itu ada, maka triptofan itu akan menempel ke protein represor tadi, yang menyebabkan si represor ini aktif. Ketika represor aktif, maka represor ini dia akan berikatan dengan sisi regulator pada daerah promotor gen LAK tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya si RNA polimerase ini dia tidak bisa mentranskripsi si DNA, dan yang terjadi adalah ini, tidak ada RNA yang akan terbentuk, gitu ya. Jadi itu. Nah, itu disebut dengan reversible operon. Reversible operon itu ketika si operon ini binding of specific repressor protein, yaitu the operator site of transcription. Jadi ketika ada triptofan, maka triptofan itu akan binding atau berikatan kepada represor protein untuk menonaktifkan transkripsi. Itu yang disebut dengan reversible operon. Makanya, nah reversible operon ini dia fungsinya biasanya untuk senyawa-senyawa yang fungsinya dalam hal biosintesis. Jadi kayak ketika tubuh kita kurang triptofan, maka kita harus memproduksi triptofan. Ya, jadi fungsi biasanya dalam pengaturan metabolisme yang anabolisme, bukan yang katabolisme, tapi penyusunan zat-zat senyawa kimia. Karena penyusunan senyawa kimia dalam tubuh itu menggunakan menggunakan enzim-enzim. Ketika misalkan ada suatu senyawa itu melimpah di dalam usus besar misalkan, maka E. coli tinggal memanfaatkannya saja triptofan. Dia tidak harus mengeluarkan energi yang segitu banyaknya hanya untuk membuat triptofan, karena triptofannya sudah melimpah, gitu ya. Itu makanya si triptofan ini ketika ada, maka dia akan mematikan sistem operon itu sendiri, itu. Nah, beda dengan yang namanya, nanti kita lihat yang di LAK operon. Yang LAK ini adalah inducible operon. Jadi si operonnya, yaitu laktosanya, itu akan menginduksi terjadinya transkripsi. Kalau tadi kita lihat enzimnya itu si zatnya itu, si operannya itu, si laktosanya itu ketika dia berikatan dengan represor, si represornya itu menjadi inaktif. Ketika represor inaktif, maka yang namanya transkripsi itu bisa berjalan, gitu. Maka kata dia, kalau di dalam protein transkrip pada LAK operon itu nanti proteinnya bukan namanya represor, tapi biasanya kita sebut dengan inducer. Ya, jadi si operonnya itu inducer, si laktosanya itu inducer. Jadi inducer itu yang akan berikatan kepada innately inactive repressor. Jadi secara innate-nya, secara basic-nya, secara state of the art sebelum dia menempel dengan siapapun, dia itu akan inaktif. Tetapi ketika inducer ketemu dengan repressor, maka repressor itu menjadi aktif, dan yang terjadi adalah turn on transcription, akan menyebabkan terjadinya transkripsi. Jadi ketika ada glukosa di sekitaran sel, ya, di sekitaran sel bakteri, dan dia lebih prefer untuk menggunakan glukosa. Tetapi ketika nggak ada laktosa, ya, maka ketika ada laktosa, nggak ada glukosa tapi ada laktosa, maka dia memilih untuk menggunakan laktosa ini, gitu, daripada dia menggunakan glukosa dulu daripada laktosa. Tapi ketika nggak ada glukosa dan hanya ada laktosa, maka dia harus membuat enzim-enzim yang bisa untuk
memetabolisme si laktosa tersebut gitu. Maka si laktosa itu sebagai induser. Ketika ada laktosa, laktosa itu akan dia berikatan kepada represor yang inaktif itu, ya. Ketika nggak ada laktosa itu dia akan ketika nggak ada laktosa dia akan aktif, dan ketika ada laktosa dia akan menjadi inaktif si represornya gitu ya. Nah ini gambarannya. Jadi ini adalah lakoperon ya, teman-teman lihat di sini si lakoperon ini dia ada seperti tadi, ada aktif represor itu berarti dikodekan oleh si gen lain ya, biasanya gen yang represor tadi. Si gen represor ini mengekspresikan aktif represor. Nah, tanpa dia berikatan dengan apapun, jadi innately-nya itu tadi kan aku bilang innately-nya dia inaktif, tapi dia kalau yang lakoperon itu innately-nya dia aktif. Jadi ketika dia aktif, maka dia akan berikatan dengan operator. Nah, ketika si represor ini berikatan dengan operator, yang terjadi adalah si RNA polimerase dia tidak bisa melakukan transkripsi, akibatnya adalah no RNA made gitu ya. Jadi yang pentingnya itu di situ ada promotor, ada operatornya, dan kalau di lakoperon itu ada 3 enzim, ada LAC-Z, LAC-Y, sama LAC-A gitu ya. Nah, next slide-nya ini adalah tentang yang tadi represor dan operon. Nah, ini adalah yang lakoperonnya. Nah, jadi ketika dia ada alolaktosa itu kita sebut sebagai induser ya. Ini kita sebut sebagai induser. Nah, si alolaktosa ini dia akan berikatan dengan represor. Si represor ini akan menjadikan dia inaktif. Ketika dia inaktif, dia tidak menempel di sini. Jadi tidak bisa menempel ke sini. Tapi kalau dia tanpa laktosa, ininya nggak ada, maka dia akan bisa menempel di sini. Jadi ininya tidak bisa terbentuk. Tetapi kalau ada laktosa, kalau kita lihat di sini ada laktosa, ini laktosa ya. Kalau laktosa ada laktosa, maka yang terjadi adalah si represornya inaktif, sehingga RNA polimerase bisa bekerja dan bisa gen-gen yang berperan dalam metabolisme laktosa itu bisa dibentuk, yaitu beta galaktosidase, permease, sama transacetilase gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah ketika laktosa present, ada laktosa, represor inaktif, dan juga operon akan on. Kebalikan tadi ya, triptofan present, kalau yang triptofan ya, triptofan present, gitu kan. Ketika triptofan present apa? Yang terjadi adalah represor aktif ya kan, ya. Maka operon off. Itu yang pada triptofan. Tapi pada laktosa, ketika laktosa present, represor inaktif dan operon on. Itu kebalikan, makanya kebalikan. Dan ini fungsinya dalam anabolisme. Ya. Kalau ini fungsinya dalam katabolisme. Ya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu katabolisme dan anabolisme, teman-teman bisa nanti pelajari gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan inducible enzyme, ada yang disebut repressible enzyme. Jadi enzim inducible kayak tadi, contohnya itu adalah enzim-enzim yang berfungsi untuk laktosa operon gitu ya. Contohnya itu ada tadi contohnya beta galaktosidase gitu kan. Ada permease gitu kan. Nah, itu permease beta galaktosidase itu fungsinya dalam catabolic pathway gitu. Tetapi ada yang repressible enzim yang biasanya fungsinya dalam anabolik. Contohnya tadi enzim yang untuk triptofan biosintesis. Jadi kalau yang pada repressible enzim ketika ada triptofannya, maka yang terjadi adalah triptofan naik konsentrasinya, adalah enzimnya turun. Ya. Kalau ini gimana? Kalau laktosanya naik ya, maka enzim diproduksinya itu enzimnya naik. Gitu ya. Ini yang disebut dengan inducible enzim dan repressible enzim. Nah,
Jadi regulasi antara trip dan lakopron itu tergabung dalam negative control of gain. Jadi dia negative control organ because operon are switched off by the active form of the repressor protein. Jadi dia negatif, salah satu contoh pengaturan gen yang negatif kontrol, karena operon itu akan switch off, operannya itu akan akan dimatikan ketika operonnya itu dimatikan ketika active form dari repressor protein, ketika repressor protein itu aktif gitu ya. Nah, beberapa operon itu positif ya. Kalau tadi kan negatif. Kalau beberapa operon itu yang positif. Contohnya itu katabolit activator protein. Katabolit activator protein itu yang positif. Jadi ketika ada CAP ini ya, CAP naik gitu kan ya, maka ekspresi proteinnya itu bakal naik juga. Gitu. Kalau tadi kan misalkan ada aktif repressor, ya kan? Enzimnya itu ekspresi protein turun. Kebalikannya ya. Ekspresi protein turun. Ini lambang turun ya. Tergantung panahnya. Kalau naik tuh lambang panahnya ke atas, kalau turun ke bawah. Itu ya. Beda. Nah, contohnya dalam ini. Ketika E. coli tapi ada glukosa. Kan tadi kalau nggak ada glukosa, hanya aja laktosa. Maka laktosanya itu akan menempel ke operon dan menyebabkan operonnya inaktif sehingga gen-gen yang fungsinya untuk memetabolisme laktosa itu bisa terekspresikan kan. Nah, kalau yang CAP ini contohnya adalah ketika glukosa itu adalah preferred food source. Jadi dia lebih disukai ya, lebih dipreferensikan oleh preferensinya si E. coli itu ke laktosa. Dan ketika laktosa itu when glukosa itu langka. Apa yang terjadi ketika glukosa langka? Maka the lac operon is activated by binding of regulative protein. Jadi si lac operon itu akan di-cut oleh yang namanya katabolit aktivator protein atau yang disebut dengan CAP. Si CAP ini dia akan berikatan dengan sisi di operon lac itu, dan akibatnya apa? Akibatnya itu si promotor dia bisa aktif gitu. Ya. Ketika CAP ini inaktif, maka yang terjadi adalah si gen ini dia tetap tidak bisa diekspresikan gitu. Jadi syarat untuk laktosanya diekspresikan itu, yang pertama itu ada laktosa, dan yang kedua adalah glukosanya itu adalah rendah gitu. Glukosanya itu hampir ada atau langka. Maka yang ketika glukosa langka, CAMP itu akan menjadi tinggi, dan CAMP itu akan mengaktifkan yang namanya katabolit aktivator protein dan mengaktifkan yang namanya lac operon untuk memproduksi mRNA dari enzim-enzim yang berfungsi untuk jalur metabolit laktosa dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Jadi contohnya ini, jadi ketika CAP binding site-nya itu enggak inaktif CAP-nya dan dia tidak berikatan ke sini, maka turning it off. Maka yang namanya lac operonnya itu akan off. Itu. Ya, itu. Oke. Itu ya untuk ini. Oke, untuk itu sudah kita bahas ke yang soal lagi. Oke ya, ini sudah mau setengah jam ngebahasannya operon saja. Jadi, seorang peneliti ingin melihat aktivitas enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa pada bakteri. Diketahui enzim pengurai laktosa diatur oleh regulasi operon lac. Ya. Peneliti tersebut memberi perlakuan mutasi dan transformasi. Kalau ini menggunakan dimutasikan gitu ya. Kemudian mengukur aktivitas dalam keadaan ada atau tidak adanya laktosa atau inducer dalam medium. Hasil percobaan peneliti tersebut terjadi pada tabel berikut. Kita lihat tabel di mana ada yang mutasi, ada yang tidak mutasi. Nah, ini ada genotipnya. Jadi genotip berarti kondisi gen-gennya. Kalau bisa kita lihat di sini, untuk yang paling normalnya itu dia satu E. coli itu memiliki satu lac operon, ya.
karena dia berarti tidak ditambahi dengan plasmid, satu lakoperon itu dia I plus itu tadi adalah regulatory protein. I itu grand repressor, sorry. Yang regulatory dalam lakoperon kan represor ya. Jadi grand repressornya. O-nya itu grand operator. Operator itu tadi yang ada di dalam promotor. Yang ketika operator termutasi, maka biasanya dia lebih operator itu ketika termutasi berarti nanti represor tidak bisa nempel ke situ. Terus kemudian ada gen beta galaktosidase. Gen beta galaktosidase tadi gen-gen yang diekspresikan, jadi gen of interest-nya gitu ya, coding sequence-nya. Jadi gen beta galaktosidase yang fungsinya untuk tadi memetabolisme laktosa. Ada juga gen permease. Dan juga ada C, kalau C itu konstitutif. Apa yang disebut konstitutif? Konstitutif itu diekspresikan secara terus-menerus. Jadi ketika misalkan operator konstitutif, berarti bagian operator itu dia akan sangat banyak gitu. Dan ketika dia banyak, maka itu disebut konstitutif. Artinya diekspresikan terus-menerus. Si operatornya itu akan bekerja terus-menerus gitu. Dan yang terakhir itu adalah yang plus, dia itunya berfungsi normal, dan minus itu terjadi delesi. Ya. Oke, kita lihat lagi ke genotipnya. Seperti yang pertama, genotipnya I plus, O plus, Y plus, Z plus. Itu yang normal dan umum ya. Kita lihat tanpa adanya induser, beta galaktosidase itu tidak akan aktif. Makanya dia nilainya 1. Karena apa? Karena ketika suatu E. coli mau menggunakan laktosa, syarat utamanya adalah ada laktosa di situ. Maka ketika ada laktosa itu akan berikatan dengan protein represor, sehingga protein represor tersebut inaktif. Akibatnya apa? Akibatnya si RNA polimerase bisa bekerja, dan karena RNA polimerase bekerja, maka gen beta galaktosidase itu akan diekspresikan. Makanya ekspresinya 100. Permease juga 100. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi semua gennya itu aktif, I plus, O plus, Z plus, dan Y plus. Tapi ketika kita lihat di sini, gen untuk pembuatan represornya itu didelesi, artinya di dalam sel bakteri tersebut tidak ada gen untuk untuk merepresi sistem tersebut, walaupun tidak ada inducer, artinya kan tidak ada represor yang diproduksi. Ketika tidak ada represor yang diproduksi, maka ketika walaupun tidak ada inducer kan pun dia akan 100. Gitu ya. Dan yang ketiga kita harus tahu adalah, kita setelah lihat ini, kita lihat yang paling bawah. Oke. Yang paling bawah itu adalah ketika semuanya aktif, tetapi O-nya, OC-nya itu, operatornya itu konstitutif. Artinya operatornya itu banyak gitu, diekspresikan terus-menerus. Akibatnya operatornya banyak. Ketika operatornya banyak, walaupun nanti represornya banyak, gitu kan. Tapi kan si represor yang aktif ini karena nggak ada laktosa misalkan, berarti kan represornya aktif. Si represornya aktif itu dia tidak akan menempel ke seluruh operator. Akibatnya apa? Akibatnya masih ada operator-operator yang aktif. Nah, operator-operator yang aktif itu menyebabkan adanya ekspresi sebesar 25 ini. Pada berarti ketika semua gen aktif walaupun tanpa inducer ya, tanpa laktosa ya, maka walaupun dia tanpa laktosa, maka represornya itu tetap tidak bisa menjangkau semuanya, sehingga si laktosanya itu, gen-gen yang fungsi dalam metabolisme laktosanya itu tetap bisa diekspresikan gitu ya. Oke, kita ke next-nya. Ini ya. Oke, kita lihat di sini. Bentar. Kita lihat di sini untuk yang selanjutnya, yang A, untuk menjawab yang A dan B. Yang A itu ada 2 sistem. Jadi di dalam bakteri itu dia bukan cuma ada 1 set operon, tetapi ada 2 set operon. Yang atas di mana yang termutasi itu untuk gen permease yang yamin, dan yang bawah itu yang termutasi untuk gen untuk yang represor. Dua-duanya gen represor itu
mutasi. Ketika gen represor itu termutasi, yang terjadi apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah ketika ketika ada double seperti ini ya, artinya operonnya ada 2, ini sifatnya kumulatif. Jadi satu sistem operon akan menghasilkan ekspresi 100, makanya ada 2 sistem operon, beta galaktosidase yang dihasilkan adalah 200. Gitu. Ya. Nah, kenapa yang ada pada aktivitas permease ini cuma 100? Karena apa? Karena yang Y-nya, kalau kita lihat di sini, yang Y di sini itu yang Y-nya itu minus ya, kalau kita lihat bentar ya. Bentar, yang Y-nya itu minus. Akibatnya apa? Nah, Y-nya itu minus. Karena kita lihat di sini Y-nya minus, makanya permeasenya dia cuma 100. Sedangkan ini Z-nya itu dua-duanya aktif sehingga 200. Gitu ya. Nah, karena itu maka kita bisa lihat di sini yang A itu harusnya berapa? Yang A itu harusnya adalah 200. Kenapa 200? Karena yang pertama adalah gen represornya termutasi semua, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena ininya terrepresi semua, maka terdelesi semua, maka dua-duanya bisa menghasilkan ekspresi beta galaktosidase gitu ya. Yaitu makanya yang ini harusnya 200 bukan 100. Maka yang ini adalah salah. Kemudian yang B. Yang B ini dia yang satu termutasi. Ya, maka yang ini kemungkinan besar adalah 100. Kecuali Y-nya itu plus baru dia 200, tapi Y-nya di sini minus. Makanya dia cuma 100. Maka yang ini pun juga harusnya salah karena yang ini harusnya 200, ya yang A, yang ini harusnya 100. Gitu. Oke. Kemudian yang C. Yang C kita lihat di sini, dia ekspresinya 100 beta permeasenya. Kenapa? Karena yang pertama adalah Y-nya di sini minus. Ya. Jadi yang aktif hanya satu ini doang. Dan kenapa ini 1? Karena memang I-nya itu tidak termutasi. Gitu. Makanya kalau yang C kan ini dua-duanya aktif ya. Permeasenya di sini aktif dan di sini aktif. Dan di sini I-nya minus. Karena I-nya minus dan ininya operatornya konstitutif, walaupun operator konstitutif tapi kalau I minus dia tetap menghasilkan 100. Kalau gen represornya itu didelesi pasti akan menghasilkan 100. Walaupun O-nya itu konstitutif, maka kemungkinan besar ini 100. Yang C itu salah. Gitu. Ya, akan 100. Kenapa nggak 25? Karena I-nya itu minus. Sedangkan I minus itu lebih kuat daripada operator konstitutif. Gitu. Jadi itu akan menghasilkan 100. Kemudian yang D berapa? Yang D itu, yang pertama kita lihat di sini, I-nya sudah minus dan sistem yang satu aktif, dia akan menghasilkan 100 dan akan sistem yang kedua juga aktif, sistem operan yang kedua aktif. Maka yang D itu akan menghasilkan 200. Berarti yang D itu benar. Jadi kalau kita lihat yang A itu dia salah, yang kedua itu adalah yang B itu salah, yang ke C juga salah, baru yang ke D itu adalah yang benar. Itu ya. Untuk jawaban nomor 36. Itu. Oke. Kemudian kita move kita pengen ke soal ini aja ya kita selanjutnya. Ke soal genetika populasi. Kita coba kerjakan tentang yang nomor ini aja dulu deh. Nomor 37. Nah, nomor 37 itu sudah masuk ke genetika populasi, sudah masuk ke arah hibridisasi gitu. Karena ini waktu kita tinggal 30 menit lagi. Kita harus kayaknya bahas tentang saya mau nerangin PPT tentang sumber-sumber pembentukan spesies gitu ya, atau origin of the species. Bagaimana pembentukan spesies itu terjadi di alam. Kalau tadi kita ngebahas mengenai genetika populasi, ya, evolusi yang terjadi dalam populasi itu kita sebut sebagai mikroevolusi. Karena itulah yang sangat mudah diamati dalam mengamati evolusi. Jadi kita saat ini bisa melakukan riset-riset mengenai
genetika populasi, dan hasil risetnya itu akan mengenai apa namanya, dia akan mendukung teori evolusi ketika kita studi perubahan genetik pada tingkat populasi. Tapi kalau perubahan spesies itu biasanya kita namanya itu makroevolusi. Bagaimana sebuah perubahan antar waktu dari sebuah spesies kita sebut dengan makroevolusi. Nah, ini kita ngebahas tentang dua hal ya. Yang pertama hibridisasi, dan yang kedua adalah radiasi adaptif. Ya. Jadi biasanya hibridisasi ini adalah pertemuan dari dua spesies yang berbeda, yang akhirnya mereka bisa di zona hibrida. Ada yang kompatibel untuk saling kawin, karena dia saling kawin dia akan menghasilkan hibrida. Nah, hibridisasi ini dia bisa menjadi sumber yang potensial untuk yang pertama variasi genetik, kata dia sifat fungsional dan spesies baru. Jadi bisa membentuk spesies baru dengan adanya hibridisasi, gitu ya. Nah, seorang ahli berpendapat bahwa hibridasi umum terjadi ketika populasi-populasi datang ke lingkungan baru. Jadi ketika suatu populasi ya, mungkin dia dulunya satu populasi, kemudian dia terpisah menjadi dua populasi, kemudian setelah itu mereka nyampur ketemu lagi menjadi satu populasi, dia memungkinkan terjadinya hibridisasi. Si hibridisasi terhadap seleksi sehingga populasi mendorong mengendaliasi adalah proses ledakan spesies. Jadi pada dalam waktu yang relatif singkat terjadi perubahan besar pada morfologi dari spesies-spesies dalam satu populasi. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka biasanya akan terjadi ledakan spesiasi, di mana banyak terjadi proses spesiasi di situ, gitu ya. Nah, biasanya si radiasi adaptif itu berada di pengaruh seleksi destruktif. Ya, teman-teman harus belajar dulu apa itu seleksi destruktif. Jadi seleksi destruktif itu adalah seleksi alam yang menghilangkan sifat-sifat yang berada pada sifat-sifat intermediate, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi seperti kita tahu kalau yang namanya sifat itu rata-rata diwariskan dalam bentuk kuantitatif trait pada kurva normal. Ya, ini adalah kurva normal dari sebuah sebuah seleksi. Nah, ketika terjadi yang namanya seleksi destruktif, jadi seleksi itu ada tiga, ada yang direksional, ada yang penstabilisasi, ada yang destruktif. Kalau seleksi destruktif, dia itu akan menyeleksi sifat-sifat yang diturunkan oleh sifat-sifat intermediate, sifat-sifat yang tidak ekstrim, jadi sifat-sifat yang kurang ekstrim. Jadi dia akan menyeleksi sehingga kurva populasinya setelah terjadi seleksi destruktif itu, ini ya, setelah seleksi destruktif, itu yang akan terjadi adalah kurvanya akan menjadi seperti ini. Ya, ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Nah, karena ini maka akan terjadi perubahan spesies yang berbeda. Kemungkinan besar ini akan menjadi satu spesies baru, dan ini akan menjadi spesies baru pada proses radiasi adaptif yang berdasarkan skenario seleksi destruktif, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat gambarnya, kita di sini bisa lihat bahwasanya berikut merupakan 3 pohon kekerabatan yang dibentuk berdasarkan skenario radiasi adaptif yang berbeda yang berasal dari populasi hibrid. Jadi ada populasi hibrid, populasi hasil perkawinan antara dua populasi tersebut, gitu ya. Kita lihat yang pertama itu ini berarti mereka memiliki sebuah origin nenek moyang. Saya kasih lihat dulu gambarnya ya. Jadi apa itu sebagai populasi hibrida? Biar kalian tidak ini. Biar kalian bisa membayangkan apa itu populasi hibrida ya. Sebentar, saya carikan dulu gambarnya.
Kita bisa lihat di, bentar, saya cari dulu. Bentar. Oh, bentar, saya nggak nemu gambarnya ini di Darwin. Jadi zona hibrida itu apa namanya, zona yang terbentuk akibat pertemuan dari dua populasi. Itu aja ya, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Nah, si zona hibrida itu dia mengalami seleksi penstabilisasi. Saya terangin dulu deh, ini ada 3 jenis seleksi ya. Di Origin of Species kayaknya. Bentar. Nah, ini saya canting. Nah, ini adaptive radiation ya. Kalau kalian adaptive radiation seperti yang tadi sudah jelaskan adalah evolution of diversely adaptive species. Jadi evolusi dari spesies yang beradaptasi, yang memiliki kemampuan adaptasi beragam dari sebuah common ancestor, dari sebuah nenek moyang bersama ketika dia diintroduksikan atau ketika dia ditempatkan di lingkungan yang baru, yaitu namanya adaptive radiation. Contohnya ini, di sini ada sebuah di Hawaii terjadi adaptive regression dari genus Debutia. Ya. Seperti kita tahu Debutia ini berasal dari satu genus yang sama ya, tapi dengan berbagai macam spesies. Di sini apa yang terjadi? Dia memiliki berbagai macam bentuk, berbagai macam kalau kita lihat yang ini herba, kemudian yang ini ada yang semak gitu kan. Padahal dia berasal dari satu genus yang sama gitu. Itu namanya radiasi adaptif karena kemampuan si nenek moyang tumbuhan ini untuk dia bisa beradaptasi ke berbagai macam lingkungan yang ada. Nah, ini di Hawaii. Nah, ini adalah yang disebut dengan adaptive radiation. Oke, kemudian kita share lagi di sini. Kayak saya terangin tentang evolusi populasi ya, yang tadi yang ini sering keluar. Jadi teman-teman, istilah ini istilah common, jadi teman-teman harus benar-benar pahami. Ada 3 tipe seleksi ya, yang tadi saya bilang. Ada yang oke. Nah, ini ada 3 tipe seleksi. Ada yang seleksi direksional, nah seleksi disruptif, dan seleksi penstabilisasi. Yang sudah saya terangkan tadi adalah yang seleksi disruptif. Apa itu seleksi disruptif? Seleksi disruptif adalah seleksi di mana individual dari both extreme of the phenotype range itu seleksi yang menguntungkan individu yang berasal dari kedua ekstrim ekstrim varietas gitu ya. Kemudian kalau yang direksional itu dia menguntungkan salah satu individu pada satu ujung fenotipnya gitu. Nanti kita lihat gambarnya. Kalau seleksi penstabilisasi itu dia seleksi yang menguntungkan intermediate-nya gitu ya. Nah, ini bentuknya. Seperti kita tahu bahwasanya tikus, warna tikus itu ada yang beragam dari mulai coklat keputihan sampai coklat kehitaman. Nah, yang paling banyak karena ini kurva normal dan kualitatifnya trade untuk warna tikus ini, yang paling banyak tentu warna tikus yang berwarna coklat yang sering kita temukan. Tetapi dia ada tikus-tikus yang warnanya putih, ada tikus-tikus yang warnanya hitam, gitu ya. Nah, ketika terjadi directional selection, maka si kurva awalnya populasinya itu dia banyaknya yang coklat ini, dia berubah menjadi yang paling banyak adalah tikus yang warna ini. Ini artinya direksional atau
seleksi terarah. Jadi dia mengarahkan ke salah satu fenotip, menguntungkan salah satu fenotipnya, gitu ya. Kemudian kalau yang disruptif tadi, yang terjadi adalah seleksi di bagian yang intermediate ini, ya, yang memiliki sifat intermediate. Akibatnya apa? Akibatnya yang ekstrim-ekstrim ini populasinya menjadi lebih banyak. Nah, tadi kalau pada adaptive radiation, karena sebenarnya itu debutnya itu awalnya dia itu bervariasi, bentuknya bervariasi, segala macam bervariasi, tetapi karena yang tengah-tengahnya yang menghubungkan antara satu variasi dengan variasi lain itu terseleksi dan mengalami kepunahan, maka yang muncul adalah yang berbeda jauh gitu. Nah, itu makanya yang namanya adaptive radiation yang dimotori oleh seleksi disruptif. Kemudian yang ketiga adalah seleksi penstabilisasi, seperti kita lihat di sini, yang diuntungkan adalah populasi yang memiliki sifat intermediate. Oke, itu aja sih. Oke, ini tentang trimodel dari seleksi alam. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, hibridisasi pada yang A, dia itu berasal dari satu nenek yang bersama semuanya. Nah, kemudian yang di kotak itu adalah yang disebut dengan lingkungan baru, kotak biru ya. T2 itu waktunya, T1 juga waktu 1. Kalau kita lihat di sini, untuk yang zona hibrida yang pertama, yang di sini, itu dia si anggota populasi yang akhirnya mendiami tempat tersebut itu dia berasal dari dua evolusi yang berbeda, dua garis evolusi yang berbeda. Ya, yang satu dari sebelah yang kiri, yang satu sebelah yang kanan. Akhirnya mereka bertemu dan pertemuan mereka itu pada satu waktu yang sama. Ya, pada T1. Akibatnya mereka saling kawin dan akhirnya terbentuklah berbagai macam spesies baru. Kemudian yang B, teori yang diajukan adalah yang B ini si zona hibridnya itu terbentuk dari satu garis keturunan, ya, yang sama, satu ancestor. Tetapi kemudian satu garis keturunan ini dia mengkolonisasi wilayah itu dua kali. Yang pertama saat T1 ini, kemudian yang kedua adalah pada saat T2. Nah, ketika T2 ini, ya, mereka itu saling kawin dan akibatnya apa? Akibatnya terjadi hibridisasi. Dan yang ketiga adalah dia awalnya terdiri dari satu populasi, ya. Kemudian populasi tersebut terpecah menjadi dua karena suatu hal, dan kemudian pada waktu T2 dia bertemu kembali. Jadi kayak misalkan sebuah danau, di dua danau itu ada satu jenis ikan. Awalnya mereka bermigrasi, ikan itu bermigrasi ke danau tersebut, tetapi karena tengah-tengah danau itu kering misalkan, populasi ikan tersebut menjadi dua populasi. Dan dua populasi itu akhirnya mereka saling berevolusi masing-masing menjadi dua spesies yang berbeda. Namun ketika misalkan ada perubahan lingkungan yang menyebabkan batas di antara danau tersebut itu hilang, kemudian dua ikan tersebut dia akhirnya bisa bertemu kembali. Dan ternyata masih ada beberapa yang masih mix untuk bisa kawin. Karena dia masih bisa kawin, maka terbentuklah spesies-spesies hibrida yang berbeda dengan spesies parentalnya. Nah, itu pada saat T2 itu, gitu ya. Nah, itu penjelasan dari grafiknya. Jadi terus kemudian kita lihat di sini, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita lihat di sini, pada skenario A, parental dan hibrid berasal dari dua cabang garis keturunan yang berbeda. Coba skenario A. Parental dan hibrid berasal dari keturunan yang berbeda. Kalau kita di sini, ini lihat ya, parental dan hibridnya berasal dari dua keturunan yang berbeda. Tentu ini yang benar ya. Kemudian yang pada skenario B, pada skenario AC hanya terjadi satu kali peristiwa kolonisasi. A dan C. Kita lihat yang A dan C. Yang A ini dia terjadi satu kali kolonisasi, yang C juga satu kali kolonisasi, ya. Yang dua kali kolonisasi ada T1. T1 dan dua-duanya berasal dari dua kolonisasi, hanya yang B saja gitu. Ini yang kolonisasi pertama, ini yang kolonisasi kedua. Betul ya. Pada skenario B dan C, hibridisasi serta radiasi adaptif didahului oleh proses spesiasi simpatrik. Gitu ya. Sekarang kita ngebahas ke konsep dasar. Apa itu spesiasi simpatrik dan apa itu spesiasi
ada lawannya spesiasi simpatik, yaitu spesiasi alopatrik ya. Teman-teman bisa dicatat spesiasi simpatik dan alopatrik. Mungkin teman-teman sudah tahu juga yang spesiasi simpatik itu spesiasi pada populasi yang dia berasal dari populasi, tapi mereka dalam satu populasi tersebut pada satu daerah tempat yang sama berevolusi masing-masing. Misalkan ada dua populasi ini di suatu daerah, di sini dia kemudian menjadi menjadi spesies A dan menjadi spesies B gitu. Nah, misalkan tadinya ini ada A saja, kemudian A ini menjadi B. Tapi kalau yang pada spesiasi satu lagi namanya alopatrik ya, alopatrik ya. Spesiasi alopatrik ini dia misalkan ada satu populasi ya, misalkan A, kemudian terjadi yang namanya pemisahan habitat. Nah, kemudian yang A ini tetap menjadi A, dan yang habitat satunya lagi karena perbedaan faktor lingkungan dan lain, dia menjadi spesies B. Ini disebut dengan spesiasi yang alopatrik. Artinya spesiasi karena adanya penghalang geografis. Tetapi kalau yang simpatrik itu dia tidak ada penghalang geografis. Gitu. Dan D pada ketiga skenario, divergensi genetik pada anggota yang mengalami radiasi adaptif terjadi setelah ledakan. Kita bahas dulu yang C. B dan C hibriditas radiatif dioleh oleh spesiasi simpatrik. Kalau kita lihat yang terjadi spesiasi simpatrik itu jelas yang C saja. Karena di mana di satu tempat ini dia menjadi dua spesies yang berbeda. Kita lihat lebih jelasnya. Nah, ini yang C, kita lihat, saya hapus dulu bentar. Yang C ini, kalau kita lihat kan dia awalnya cuma satu spesies yang mengkoloni. Kemudian dia terpisah menjadi dua spesies. Dia hanya satu spesies, kemudian dia berubah pada satu tempat yang sama. Makanya dia disebut yang ini, makanya yang B. Makanya di situ tidak terjadi proses spesies simpatrik. Yang spesies simpatrik hanya terjadi pada yang daerah nomor C saja. Gitu ya. Jadi yang nomor C itu dia salah ya. Kemudian yang D, pada ketiga skenario, divergensi genetik pada anggota yang mengalami radiasi adaptif terjadi setelah ledakan utama radiasi adaptif. Coba. Kata dia yang mengalami radiasi setelah terjadi ledakan utama, divergensi genetik pada anggota yang mengalami radiasi adaptif setelah Nah, kalau kita lihat di sini, divergensi spesies itu benar-benar terjadi setelah ledakan utama ya, pada saat waktu T2, ini juga waktu T2, dan ini juga waktu T2, kemudian muncullah divergensi genetik. Divergensi genetik pada anggota yang mengalami radiasi adaptif terjadi setelah ledakan utama radiasi adaptif. Benar ya yang C benar, B benar, C salah, dan yang D itu benar. Itu ya untuk yang soal nomor 37. Ada pertanyaan nggak? Kalau ini nomor 38 kemampuan baca grafik aja. Nomor 39 juga kemampuan membaca tabel. Intinya kalau yang nomor 39, kalau kita membaca grafik dalam seperti ini, AMOVA ini kan indeks variansi. Artinya semakin besar yang dia memiliki indeks variansi itu, dia akan semakin berpengaruh gitu. Kalau yang kita tahu epigenetik itu memiliki nilai AMOVA yang lebih besar, analitik molekuler varian yang lebih besar. Artinya variasi epigenetik itu lebih banyak daripada variasi genetik. Apa itu variasi epigenetik? Variasi epigenetik itu variasi pada lingkungan individu yang dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Kalau kita lihat ke salah satu bentuk dalam variasi genetik pada eukariot itu adalah adanya, kalau kita lihat ada metilasi histon ya, ada di situ kalau teman-teman bisa searching karena ini tinggal 5 menit lagi, nanti metilasi histon dan lain-lain. Jadi ada DNA yang memang dalam organisme tertentu karena lingkungannya itu dia tidak diekspresikan karena dia terikat oleh histon, itu disebutnya biasanya yang terikat oleh histon. Itu kalau dalam kromatin, kalau kalian belajar molekuler itu
disebutnya dengan eukromatin dan heterokromatin. Jadi setelah ini teman-teman coba pelajari apa yang disebut dengan eukromatin dan apa yang disebut dengan heterokromatin supaya lebih paham lagi gitu ya. Nah, coba ya dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, itu biasanya pengaturan mana yang eukromatin, mana yang heterokromatin itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Dan itu makanya disebut dengan epigenetik. Sebenarnya genetiknya sama. DNA-nya sama, dia punya DNA yang sama juga, tetapi karena lingkungan ada yang diekspresikan menjadi fenotip, ada yang tidak diekspresikan menjadi fenotip. Itu yang disebut dengan variasi epigenetik. Dan ternyata di yang nomor 39 dia itu variasi epigenetik itu lebih tinggi daripada variasi genetik di dua-duanya. Dan dalam antar populasi dan dalam populasi yang kalau kita lihat tersebut yang lebih tinggi itu adalah yang dalam variasi di dalam populasi daripada variasi antar populasi tersebut. Jadi diversitasnya itu lebih tinggi dalam populasi daripada antar populasi gitu ya. Nanti kalian bisa jawab soal-soalnya dengan kalian mencari keyword-keywordnya, kalian searching lagi apa itu spesies kriptik gitu kan, karena ini waktunya sudah tidak memungkinkan kita untuk membahas hal-hal tersebut lebih dalam lagi karena hanya ada 30 menit 4 menit lagi. Kemudian yang 40 ini juga tentang biogeografi ya. Ini juga tinggal baca data saja. Nah, kalau etologi biasanya berdasarkan pembacaan data saja ya. Etologi itu membaca data hasil penelitian. Seperti ini dia membaca data hasil penelitian ya. Contohnya ini yang pada perwarnaan aposematik. Tapi teman-teman harus mempelajari lagi apa itu pewarnaan aposematik gitu kan. Apa itu pewarnaan aposematik. Sebenarnya biasanya di soal itu dia akan dikasih tahu pengertiannya kayak gini. Aposematic coloration adalah suatu bentuk adaptasi yang umum ditemukan di alam sebagai peringatan kepada pemangsa yang akan kerugian yang didapat ketika mengkonsumsi dirinya. Jadi dengan pewarnaan aposematic coloration ini misalkan suatu spesies itu dia berwarna mencolok. Kenapa dia berwarna mencolok? Supaya dia mengasih tahu ke mangsanya kalau saya ini beracun. Sehingga kalau Anda makan saya, maka Anda ini akan mengalami racun gitu ya. Nah, di dalam etologi, di dalam ilmu kelakuan hewan, itu kita ada yang disebut sebagai operant conditioning. Ya. Kalian coba nanti searching apa itu operant conditioning. Ya, operant conditioning ini dia adalah seperti trial and error. Jadi pemangsa itu akan belajar mana yang bisa dimakan dan mana yang nggak dimakan itu biasanya berdasarkan operant conditioning gitu ya. Misalkan dia trial and error. Dia pertama kali makan yang yang berwarna, oh ternyata dia sakit. Kemudian dia itu makan lagi ternyata sakit lagi. Maka yang ketiga itu dia udah tahu. Dia mengerti kalau ternyata si kupu-kupu yang berwarna misalkan dia itu adalah kupu-kupu yang beracun. Itu namanya operant conditioning dan itu salah satunya adalah aposematic correlation gitu ya. Nah, ini dia membuktikan apakah benar terjadi pewarnaan aposematik atau tidak gitu ya. Nah, misalkan ini perilaku burung yang memilih mangsa merupakan fenomena learning dengan mekanisme classical conditioning. Apakah classical conditioning? Itu bukan classical conditioning, tapi itu operant conditioning. Teman-teman harus bisa membedakan apa itu operant conditioning. Perilaku belajar itu mulai dari awal itu mulai dari habituasi. Nanti teman-teman belajar ya di etologi itu habituasi. Jadi respon yang diberikan terus-menerus dan ternyata respon itu tidak berbahaya itu akan menyebabkan si hewan itu tidak melakukan banyak respon terhadap tidak akan melakukan respon terhadap stimulus. Stimulus yang diberikan terus-menerus dan ternyata stimulus tersebut tidak berbahaya, ini yang disebut habituasi, akan dipahami oleh suatu hewan bahwasanya stimulus itu tidak berbahaya dan dia tidak akan merespon terhadap stimulus tersebut. Contohnya kucing. Kucing kalau masuk ke rumah kita misalkan pertama ngangkat buku. Kemudian dia pergi. Kemudian yang kedua ngangkat buku lagi, pergi lagi, ngangkat buku lagi,
yang keempat, kelima kali ketika kita angkat buku tapi kita tidak memukul, maka dia tidak merasa dia akan diganggu. Maka walaupun kita sudah angkat buku tapi dia sudah terhabituasi dengan kondisi tersebut, maka si kucing tersebut tidak akan terpengaruh oleh gerakan kita ngangkat buku sebagai sebuah stimulus gitu ya. Kemudian yang kedua ada imitasi, ya kan? Imitasi itu mengikuti, ada imprinting. Kalau imprinting misalkan pada ayam, ya ayam itu dia bisa mencucuk-cucukkan, mencari makan, dia ngikutin imprinting dari ibunya misalkan. Imitasi dan imprinting teman-teman juga harus tahu. Kemudian ada lagi perilaku yang namanya itu classical conditioning, perilaku asosiasi. Perilaku asosiasi itu perilaku yang berasosiasi dengan suatu stimulus. Bisa operan conditioning, bisa classical conditioning. Kalau yang classical conditioning itu contohnya yang anjing. Ketika kita misalkan memberikan makan anjing dengan sebuah bel, maka ketika kita kasih bel, kemudian kita kasih makan, kita kasih bel, kita kasih makan, kita kasih bel, kita kasih makan, dan setelah kita ngebel tapi tidak kasih makan, maka respon anjing itu dia akan tetap mengeluarkan air liur. Karena apa? Karena dia mengira dalam otaknya dia sudah terbiasa kalau sudah mendengar bel berarti dia akan makan. Nah, itu merupakan classical conditioning. Tapi perilaku asosiasi satu lagi namanya itu adalah operant conditioning. Nah, yang operant conditioning ini biasanya perilaku perilaku trial and error. Jadi si hewan itu saling mencoba. Seperti yang pada penelitian ini, dia mencoba untuk memangsa yang namanya ada dua mangsa, yang undefended prey sama yang defended prey. Ternyata dia akan lebih memilih untuk memangsa yang undefended prey, artinya mangsa yang tidak memiliki perlindungan di dalam tubuhnya. Dia pakai quinine ya, ditambah quinine. Jadi itu namanya perilaku bukan classical conditioning tapi operant conditioning. Dan perilaku yang terakhir itu perilaku yang paling ini adalah perilaku reasoning. Jadi dia dan inovasi. Jadi si hewan ini dia bisa melakukan reasoning dan dia bisa berinovasi. Contohnya adalah ketika simpanse ditempatkan di sebuah ruangan, dia bisa menyusun balok-balok di sebuah lubang. Si simpanse ini bisa menyusun balok-balok supaya dia bisa keluar dari lubang tersebut. Gitu, yaitu yang namanya perilaku reasoning dan inovasi. Gitu ya. Kemudian kalian juga belajar ekologi. Untuk ekologi biasanya ini tentang tentang data-data saja gitu ya. Yang menjadi PR karena ini waktu kita sudah habis, teman-teman coba belajar mengenai PR untuk teman-teman ya, untuk materi ini coba teman-teman belajar mengenai konsep relung. Dan konsep interaksi. Yang terakhir itu konsep penggunaan sumber daya. Ini semuanya bisa dibaca di Campbell. Jadi teman-teman bisa baca Campbell. Oke. Nah ini. Kemudian untuk yang terakhir, ini pokoknya untuk yang ini kemampuan baca data saja. Kemampuan baca data, teman-teman yang harus dilihat itu trennya itu dia menurun, naik gitu kan. Yang ini kan rata terus nurun gitu kan, rata terus naik. Nah, yang seperti itu harus diperhatikan ketika membaca data ekologi. Seperti ini dia trennya nurun gitu kan, ini trennya naik. Nah, itu harus teman-teman perhatikan dalam ekologi ya. Ini ya ini tentang konsep relung juga gitu kan. Rata-rata tentang konsep relung dan interaksi. Contohnya ini interaksi antara bakteri dengan bakteri dengan Dapnia, ragi dengan Dapnia gitu. Jadi pelajari yang seperti itu. Oke, kalau untuk yang ini biasanya teman-teman yang biodiversitas biasanya teman-teman pelajari tentang cara membaca kurva ini ya, kurva pohon filogenetik. Ya, teman-teman pelajari juga ini saya kasih PR karena kalau dijelaskan ini
sangat banyak materinya, jadi teman-teman saya kasih PR aja untuk dipelajari di rumah. Teman-teman bisa juga sebentar. Teman-teman juga bisa belajar tentang kalau di biodiversitas tuh istilah-istilah seperti sinampomorfi, apomorfi gitu. Itu pernah keluar juga gitu ya. Jadi sinampomorfi atau juga apomorfi misalkan, nah itu teman-teman pelajari juga. Juga teman-teman pelajari tentang ini juga. Ya. Oke. Kayaknya ini pertemuan kita sudah ini terakhir pertemuan kita. Bagaimana Mbak Vera? Halo Mbak. Halo Mbak Vera. Ini Mbak Vera belum. Oke, gimana ini Mbak Veranya belum ada ya? Oke, karena ini Mbak Veranya belum ada. Ini gimana ya Mbak Veranya belum ada? Mbak Veranya belum ada. Gimana ya? Mbak Mega. Mbak siapa tadi? Halo, ini Mbaknya sudah. Halo, coba nyalain aja, unmute aja. Saya pengen ngobrol-ngobrol aja santai sama kalian karena ini sudah selesai juga, tinggal tunggu Kak Veranya. Halo, buka aja coba. Buka aja, unmute aja ininya. Halo, nggak ada ya? Ya udah, karena ini sudah selesai ya sebenarnya. Halo. Selamat siang. Ini sudah selesai kita ya pembinaannya. Halo, nggak ada orang. Udah deh. Oh, karena sudah selesai ini ya, sudah selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Ya, intinya teman-teman di sini belajar lagi di rumah ya, karena waktunya sebentar. Tadi konsep-konsep yang dipelajari tentang adaptive radiation, kemudian etologi ya, dari mulai dari mulai etologi tentang perilaku belajar, terus juga nanti teman-teman perilaku inet, teman-teman juga itu yang
kemungkinan besar akan keluar lagi dan keluar lagi gitu. Karena dari beberapa tahun soalnya hanya berkutat di area situ-situ aja. Makanya tadi saya banyakkan ngejelasin ke genetik, karena genetik itu rada susah untuk dipelajari sendiri, makanya saya banyak membahas genetik hari ini, dan saya membahas sedikit yang lainnya. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya leave dari grup ya. Halo Kak Vega. Kak Indra, sudah selesai? Sudah selesai Kak. Oke, baik. Adik-adik, terima kasih banyak. Tadi kita udah ngambil sesi foto belum ya? Sudah di awal tadi, pas Oke, awal banget ya. sip. Terima kasih Kak Wahyu. Ini Iya ruang Kak. biologi ya? Ini ruang biologi Kak. Oke, ada Kak Vega. Kak Veganya mungkin sedang Tadi keluar. biologi dari pagi ya? Dari pagi, dari jam 10. Oke, mangga. Oke, adik-adik yang sudah selesai boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak. Kak Wahyu, untuk materi yang disampaikan di slide ini Iya, boleh nanti di-share ya boleh ke nanti grup saya share anak-anak. Kak semuanya. Vega, nanti minta bantuannya untuk invite Kak Wahyu di grup. Udah di grup belum ya Kak Wahyu? Saya belum ya, Belum ya? saya belum. Kalau nomor kontak Kak Vega sudah ada? Kayaknya saya pernah hubungin tapi nanti saya Oke, oke. cek Atau lagi. lewat Pak Zam-Zam ya? Iya, nanti saya ke Pak Zam-Zam. Oke, nanti minta tolong bantuannya tadi masukin ke grup. Terima kasih banyak Oke, ya. ya terima kasih banyak. Ya. Saya izin live.